Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 3 Tokoh dan Penemuan, subtema 3 Ayo menjadi penemu, pembelajaran 2. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Mari kita mulai. Kamu pasti suka mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Ayo membaca. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ia merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Lalu pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km. Sampai menyeberangi Samudra Pasifik, teman-teman. Nah, penelitian Marconi terus berkembang. Selain memancarkan radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Lalu berdasarkan teks tadi, jawablah pertanyaan berikut. Menurut kamu, apa dampak penemuan Marconi bagi warga dunia? Nah, kita jadi dapat informasi dengan tersebar cepat seluruh dunia melalui alat yang bernama radio. Apa yang akan terjadi jika Marconi tidak menemukan radio? Mungkin saja manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengarkan lagu lewat radio. Ayo berdiskusi. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasanya kamu dengarkan melalui radio? Musikkah, beritakah, atau yang lain? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras sehingga adiknya yang sedang belajar terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Nah, menurut saya Kak Wafik rubah ya tulisannya jadi kecil di atas seperti ini. Nah, menurut saya Lani itu belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Meski hak mendengarkan lagu dari radio, tetapi dia kan mempunyai kewajiban. Kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Jadi dia seharusnya ketika adiknya belajar, dia mengecilkan volume radio. Coba kalian perhatikan. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, seorang anak sekolah dasar yang memakai sepeda motor dan bergonceng tiga. Gambar yang kedua adalah anak yang sedang mencontek. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk anak yang memakai sepeda motor, nah, apakah mereka sudah menggunakan hak dan tanggung jawabnya? Belum, teman-teman.
Mereka belum cukup umur untuk memiliki hak kendaraan bermotor atau mengendarainya, apalagi bergonceng tiga. Nah, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab tidak, teman-teman. Kenapa? Atau belum mungkin ya? Karena mereka tidak menaati undang-undang seperti bergonceng tiga, lalu membawa SIM. Nah, helm juga tidak ada helm. Nah, yang kedua, nah anak ini kemungkinan sudah mendapat haknya, yaitu mendapat nilai tinggi tapi dengan cara yang salah. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab belum. Kenapa? Karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Dia malah mencontek milik temannya. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Karena hak dan kewajiban yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, teman-teman. Sehingga tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, melainkan berdampak bagi orang lain juga. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah, mungkin saja akan ada orang yang dirugikan karena antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Dan kita semua pasti berdampak pada orang lain ya, orang di sekeliling kita. Ayo berkreasi. Berlatih kembali memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Nah, kalian bisa melatihnya dengan teman-teman kalian ya. Ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari sang penemu radio, yaitu Marconi, lalu hak dan kewajiban dan juga lagu nada Maryam Tomong. Apakah penemuan radio membawa manfaat bagi kamu? Iya, dengan adanya radio menjadi lantaran saya bisa mendengarkan radio saat ini. Sikap apa yang kamu dapat contoh dari beliau, yaitu kerja keras, pantang menyerah, gigih, ulet, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.